Kak Itvi-nya sudah ada. Kak Itvi sudah ada. Selamat pagi Kak Itvi. Assalamualaikum, selamat pagi. Warahmatullahi wabarakatuh. Baik, aduh senang banget nih dapat kesempatan sama Kang Idvi bisa bergabung di sekolah kami. Selamat datang ya Kang Idvi. Terima kasih sudah diberikan kesempatan untuk bisa sharing. Ini mah sharing-sharing santuy kan sebenarnya kan pagi ini ya. Santuy Kak. Gak usah khawatir, Kang Idvi. Nggak dihukum kok di sini, nggak diapa-apain. Oh gitu. Tidak akan disetrap, you know. Oh no. What is the setrap? Kan setrap itu bahasa Perancis, Pekapatan Ciamis. Perancis. Siap. Betul banget. Kita masih nunggu ya berarti ya Bu Asri ya. Jam 8 waktu kita mulai aja. Lah jalan aja. Iya. Matematika logik nih, Kang Idvi. Jadi kalau di matematika logik ini sebenarnya nanti ngejelasin Kawin dulu deh kayaknya yang jelasin daripada Ibu terus. Ya, Nih di mana ngapain aja nih Kang Idvi nih? kalau jadi Kang Itvi kalau di matematik logik ini kelasnya ini gak seperti kelas matematika biasanya ya, yang biasanya serius, harus banyak mikirnya jadi kayak bikin stres. Enggak, matematik logik ini nih membawa matematika ke step yang lain. Biasanya takut ya? Nah, biasanya takut, banyak yang males, terus juga banyak yang nggak mau mengikuti pelajarannya. Tapi karena matematik logik ini dibuat berbeda, jadi lebih menyenangkan, lalu juga ada permainannya, lalu juga mengasah juga benar logikanya juga. Ruang produktif ini karena kita ada 3 jurusan di sini. Jadi jurusan ini atau 3 program itu ada programnya Tata Boga, lalu kemudian akomodasi perhotelan dengan usaha perjalanan wisata. Sebetulnya akomodasi perhotelan dengan usaha perjalanan wisata itu berada di dalam program yang sama, namanya adalah program pariwisata. Yang membedakan adalah peminatannya saja. Nah itu mungkin ini, dan studionya kita semua masing-masing. Jadi nanti tinggal dilihat nih ruangan-ruangan ini. Sebenarnya harusnya nggak dilihat nih, harus kesini sih Kang Idvi. Nah itu Kang Idvi nanti nggak boleh dilihatin. Kang Idvi memang harus ke pasaran. Insya Allah lah saya segera nanti akan berkunjung ke sana berdatang. Asik. Operator mungkin bisa bantu memperlihatkan room-room studionya. Iya, saya kepo sekali ngelihat ruangan-ruangan. Ini saya selasa masuk ke studionya Net TV, Trans TV kayaknya. Ini keren sekali ini. Jadi studio tour kayaknya nih. Betul. Kang Idvi, jadi ceritanya kita mau promosi. Oh kebalik, ini sebenarnya yang mau presentasi Kang Idvi, jadi kita yang Gak apa-apa. Ini kan sama-sama saya juga supaya tahu produk knowledge dari si Swip Sandi Putra kan. Kalau saya mau promo-promo kan gampang. Oh ada sekolah keren banget. Ini lebih keren lagi di zaman dulu gitu. Sekolah legendaris makin legend sekarang. Kemudian juga sebagai tour leader ya, tour guide yang juga sambil storytelling. Kemudian blogging juga. Kemudian menguasai beberapa bahasa ya, betul Kang Idvi ya, bahasa Perancis, bahasa Italia juga, bahasa Spanyol gitu ya. Kemudian selain traveler juga, Kang Idvi ini juga sebagai public speaker ya di radio, kemudian sebagai voice over, kemudian yang lebih menarik juga pintar menyanyi loh, suaranya keren banget. Nah ya. itu. Oke, tinggalnya di Jakarta betul ya? Tapi Iya, sekarang saya berdomisili di Jakarta. ya, orang tuanya masih ada yang di Bandung ya, Kang Idvi ya? Ya, keluarga mah Bandung semuanya. Ya, kemudian work experience-nya ini di travel industry selama dari tahun 2010 sampai sekarang ya. Kemudian sebagai certified tour leader, member of Indonesian Tour Leader Association ITLA ya. Kemudian juga sudah mengunjungi kurang lebih 40 negara gitu ya, keren banget. Kemudian selain itu juga anggota himpunan HPI, kemudian selama pandemik ini 2020 tadi seperti saya bilang bahwa sebagai creator daripada virtual tour ya, dan kebanyakan ini mancanegara ya Kang Idvi ya. Ya. Nah kemudian mungkin di public speakingnya ini sendiri sebagai freelancer MC, kemudian juga presenter ya di beberapa TV nasional seperti Trans, kemudian Global, kemudian TV7, Alif TV dan Floor Director Trans di 2004 sama 2007. Dan yang pasti zaman-zaman saya Bu Dini, ini saya juga sering dengar nih di Radio Ardan salah satunya gitu. Ya Kang Idvi. Ini Kang Idvi
Bu Astri baca CV-nya sampai terengah-engah. Banyak banget pengalamannya kayak gitu juga. Kemudian ini academic highlight-nya ya, kuliahnya tadi di Unpad ya, Kang Ivi, kemudian di STP ya. Dan ini juga aduh hadiah-hadiahnya apa ya, award dan achievement-nya juga Wah, banyak banyak. banget. Kayaknya mending langsung aja dengar ceritanya dari Kang Ivi Ya. langsung ya, biar seru. Mangga mungkin Kang Ivi, time is yours. Silahkan. Iya, hatur nuhun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam wabarakatuh. Oke, perkenalkan nama saya Idvi Pancani Putra Tipa Paroni. Itu namanya kayak tukang pizza ya, kayak orang Italia. Padahal saya tidak, saya bukan orang Italia, saya bukan orang tukang pizza. Saya aslinya USA Turkey. Orang Sunda asli turunan Kidul. Wow, nanti dulu. Restaurant from Cibaduyu to Garut. Yes. Jadi kalau ada yang familiar dengan Cibaduyut ya, saya aslinya orang Cibaduyut ya. Sampai sekarang masih keluarga saya tinggal di Cibaduyut. Ada orang Cibaduyut kan di sini? Gak ada. Gak ada orang Cibaduyut ya. Ciung katanya. Ya jadi saya seperti yang tadi diinfokan oleh Bu Astri lewat CV secara singkat, meskipun tadi agak mungkin bikin liar bacanya ya, mohon maaf tadi saya bilang ini kayak cerpen CV-nya. Saya pada dasarnya adalah seorang praktisi di dua bidang, di bidang travel dan juga di bidang public speaking. Ya, public speaking karena saya malang melintang dulu sebagai seorang penyiar radio, kemudian juga saya bekerja di televisi, sempat icip-icip jadi presenter, ya, tapi acara-acara kecil-kecilan lah ya. Boleh dibilang aku tuh sekuter, selebriti kurang terkenal, bahkan nggak dikenal sama sekali gitu kan, ya udah lah ya. Kemudian juga di bidang travel atau di industri travel saya sudah menjalani sebenarnya di tahun 98 di travel itu ya, kerja di travel agency, kemudian juga sempat freelance tapi kemudian saya break dulu lama dikarenakan ada di dunia broadcast, di dunia televisi, di dunia radio, yang kemudian saya lanjutkan kembali lagi di tahun 2010 kembali lagi ke dunia travel yang sangat saya cintai gitu. Jadi saya boleh share ini enggak? Share screen. Boleh dong. Boleh banget dong. ya Bu Astri. Banget. Ditunggu. Yes. Hmm. Oke, saya share screen terlebih dahulu ya, sebentar. Oke, wait. Ini jadi kesini. Jadi kita ngobrol tentang public speaking. Jadi public speaking itu sebenarnya adalah satu ilmu yang bisa diaplikasikan di berbagai macam profesi, gitu ya kan. Basicnya adalah public speaking, publik, gitu kan, massa, orang-orang, sekumpulan manusia ya. Speaking, berbicara, berarti kita berbicara di hadapan banyak orang. Dulu latar belakang saya, kenapa saya kemudian pada akhirnya bisa menjadi seorang praktisi public speaking, sebetulnya awalnya seorang Idvi Pancani itu dulunya adalah sosok yang sangat pemalu banget. Aku tuh punya satu istilah, kalau dunia psikologi itu istilahnya inferiority complex. Inferior itu rasa rendah diri yang akut, yang berlebihan gitu kan. Gak bermaksud lebay, tapi itulah yang terjadi gitu kan. Mau ngomong susah, mau ketemu dengan orang, kalau pas lagi kita bertatap muka, kita mau tatap muka aja tuh kayaknya berat sekali, harus menatap matanya gitu kan ya. Ketika terjadi kontak mata, saya tuh bisa merah. Disebut sebagai kepiting rebus. Si Idvi kepiting rebus karena eraan, karena pemalu. Itu apa yang terjadi dengan saya di masa lalu, dari mulai SD, SMP, SMA. Karena aku yakin di antara 100 pemirsa yang hari ini hadir ya, ini pasti ada nyelip beberapa sosok yang selalu merasa bahwa aku tuh nggak bisa ngomong. Padahal kalau di belakang layar gitu, kalau lagi ngobrol sama teman-temannya gitu, apalagi gibah gitu kan, seperti Bu Tejo gitu, itu pasti rame banget gitu kan. Tapi entah kenapa begitu di depan publik, di hadapan orang banyak, langsung set, ibaratnya langsung silent, diam sebuah bahasa gitu. Itu pasti adalah satu hal yang lumrah terjadi di banyak orang sebetulnya. Mau orang yang sepede apapun juga ya, kemudian ketika dia dihadapkan pada situasi di mana harus berbicara di hadapan orang banyak, apalagi banyak itu nggak cuma hanya sekedar 5, 10, 20, tapi bisa sampai ratusan gitu kan ya. Itu bisa membuat kita nervous, langsung ada stage fright atau demam panggung. Salah satu cara untuk menaklukkannya adalah saya itu kayak orang gila ya. Saya suka ngomong di depan cermin ya, ngomong di depan cermin,
Kemudian berlatih supaya kenapa? Oke, saya susah ketemu sama orang. Coba aja saya ngobrol sama diri saya sendiri bertatap muka. Ibaratnya kan di sana ada orang lain. Meskipun orang lainnya bukan orang lain, tapi itu adalah saya sendiri gitu kan. Tapi saya berusaha untuk berlatih untuk menatap wajah, melihat seperti apa gerak muka, kita melatih artikulasi karena itu sangat penting buat para public speaker atau buat kita semua yang ingin mencoba berusaha untuk berbicara, ya punya kemampuan berbicara di depan publik. Kemudian salah satu caranya adalah ini kan adalah English room nih ceritanya nih. Anda semua ada di sini, ada Bu Asri, Bu Dini, ada juga Pak Daniel sama Mas Afrian siapa? Alfi. Mas Alfi ini kan ada di English room nih ceritanya, studio buat public speaking, tapi kalau aku lihat di situ juga banyak sekali backdropnya berbahasa Inggris. Yang Bu Asri juga pernah bilang bahwa sebetulnya di kelas seringkali kita ada praktek berbahasa Inggris gitu ya. Nah, dulu aku itu tidak punya modal banyak dalam ilmu persekolahan. Matematika geblek gitu kan, ibarat kata, mohon maaf aku bukan baru maksud untuk kasar ya, matematika geblek. Kemudian kimia kepret. Kemudian fisika kampret. Wah, udah pokoknya itu semua kata-kata yang nggak bagus itu keluar semuanya gitu buat saya. Dan kalau ngelihat dari rapot itu, bagus. Warnanya merah gitu kan ya. Tapi ada satu yang nyelip gitu. Satu yang nyelip itu apa? Bahasa. Ya bahasa udah mulai bagus tuh ya. Saya nekat ikut lomba. Jadi lomba competition itu juga selain mengasah kemampuan kita, juga sekaligus mengasah mental. Dari saya orang yang tidak punya rasa percaya diri, yang pemalu akut, kemudian pada akhirnya karena harus dituntut untuk berada di podium, harus di depan panggung, di hadapan orang yang jumlahnya dari mulai puluhan sampai ratusan, pada akhirnya mau tidak mau harus memaksakan diri kan, gitu kan ya. Karena memaksakan diri, tapi untuk satu hal yang sangat bagus, akhirnya dijadikan sebuah kebiasaan. Ikut kompetisi yang tadinya hanya mungkin 1 semester sekali, atau 1 tahun sekali, saya buat pada akhirnya setiap 3 bulan sekali saya ikut kompetisi bahasa Inggris. Dari mulai acaranya Scrabble competition, yang tidak bertemu dengan banyak orang sebetulnya, karena kita praktis hanya bertemu dengan kompetitor kita saja dalam satu ruangan yang kita bermain Scrabble. Bagi di sini yang nggak tahu Scrabble itu apa, ya kita menyusun-nyusun kata-kata melalui blok-blok huruf-huruf alfabetikal, kemudian kita menyusun menjadi rangkaian kata yang membuat kita punya skor gitu kan. Itu salah satu cara yang sangat bagus untuk menambah glossaries atau menambah vocabulary gitu kan ya. Nah, kemudian untuk men-challenge ilmu public speaking-nya, ilmu rasa percaya, untuk men-challenge rasa percaya diri supaya ditingkatkan, berarti saya harus bertemu dengan orang banyak, atau saya harus bicara di depan orang banyak. Mulailah ikut news reading competition, poetry reading competitions, kemudian ikut speech contest. Kenapa saya ikut kontes-kontes yang tadi news reading, storytelling, kemudian speech contest? Karena saya pasti akan bicara di podium dan disaksikan oleh dewan juri, kemudian juga oleh para penonton gitu. Nah, itu adalah salah satu challenge yang luar biasa. Pada akhirnya saya mencoba, karena saya merasa kurang mumpuni ilmu public speaking-nya gitu kan ya, saya mencoba untuk menyempurnakannya dengan mencoba melamar ke dunia radio. Kenapa? Radio adalah salah satu tempat yang tepat untuk kita di sini mengasah ilmu komunikasi public speaking. Meskipun kita ngomong sama siapa? Ini ngomong sama mikrofon, orangnya gak ada, kagak kelihatan. Justru di situ kita belajar berimajinasi. Karena berbicara di hadapan publik itu, sebelum kita bertemu dengan publik sesungguhnya, kita harus belajar bagaimana caranya merangkai kata-kata, kalimat-kalimat menjadi sebuah cerita yang begitu menarik untuk disampaikan, ya, dengan menggabungkan antara, saya kasih ilmunya nih ya, dari dunia radio, dunia MC yang saya dapatkan, ya, ini adalah formula-formula yang pada akhirnya saya bisa susun nih ya. Oke. Bahkan seorang pemalu dan seorang pendiam sekalipun bisa menjadi seorang MC dan penyiar, menjadi seorang public speaker, menjadi seorang storyteller yang bisa bercerita di depan orang banyak. Salah satu contoh case-nya adalah Indvi Pancani ya. Buktinya saya punya sahabat SMP ya, intermezzo dulu aja. Sahabat SMP, teman dekat banget ya. Terus kemudian sekitar tahun 2000 berapa lah ya, sekitar waktu itu saya sudah di Radio Ardan bekerja. Suatu saat telepon ke rumah, halo, assalamualaikum, Indvi-nya ada. Yang terima itu adalah adikku, gitu. Kemudian dijawab sama adikku, nggak ada, si AA lagi kerja di mana? Kerja di Ardan, katanya. Oh, Ardan Karaoke, gitu.
Karaoke. Karena di Bandung itu di masa lalu ada yang namanya tempat karaoke Arden. Gitu. Aku nggak tahu sekarang masih ada apa enggak, itu sekitar daerah Setiabudian. Jadi agak sedikit di utara kota Bandung gitu kan ya. Bukan di Arden karaoke. Lah di mana? Di Radio Ardan. Oh, Radio Ardan. Jadi apa? Jadi penyiar. Kemudian buffering gitu kan. Set, sunyi senyap. Kemudian dilanjutkan oleh teman aku. Hah? Idvi jadi penyiar. Emang dia bisa ngomong? Tuh, teman SMP sobat aku sendiri sampai kayak gitu. Jadi penyiar, bisa ngomong. Transformasi kita sebagai sosok manusia, kadang-kadang kita nggak tahu apa yang terjadi. Tapi itu seiring dengan kita kan yang tahu kemampuan kita seperti apa, keinginan kita seperti apa, kita sendiri yang menentukan mau berubah apa tidak gitu. Seorang pemalu dan seorang pendiam sekalipun, sekali lagi bisa menjadi seorang public speaker, asal apa? Ada kemauan gitu, berlatih ya. Saat berlatih jangan nunggu kita sempurna untuk kita kemudian keluar dari kandang pelan-pelan sesuai dengan ilmu yang kita dapatkan. Latih itu supaya apa? Supaya ada progres, supaya ada perkembangan, ada kemajuan, dan itu juga untuk memupuk rasa percaya diri kita. Dan kemudian tipsnya buat di sini yang ingin, pemirsa yang ingin menjadi seorang public speaker gitu, karena jadi seorang mathematician gitu, karena itu juga harus dibekali ilmu public speaking. Karena kenapa? Siapa tuh ternyata ada di antara teman-teman di sini juara olimpiade matematika, terus tiba-tiba diminta ditodong untuk oke, tolong kasih speech sebagai salah satu sosok yang berhasil di sini, kemudian tolong Anda kasih share-nya, kasih pidato sekilas aja antara mungkin 10-15 menit. Terus kemudian kita yang, aku nggak bisa ngomong, aku hanya bisa matematika, gitu kan ya. Nggak bisa, men. Kalau emang Anda udah siap nyemplung dalam dunia kompetisi, harus siap ditodong, bertemu dengan orang banyak, itu pun kita minimal bertemu dengan orang-orang menjadi kompetitor kita, itu kita punya kemampuan untuk berbicara. Jadi tidak ada stereotip orang-orang matematika, orang-orang komputer, orang IT, itu hanya jago di belakang layar aja, kemudian mereka akan diam senyap saat bertemu dengan publik. Atau hanya ramai kalau ketemu dengan orang sama minatnya, gitu. Karena kalau mau berhasil, kita harus bisa bertemu dengan network yang ada kita. Setelah kita, mau dia adalah politisi, mau dia adalah seorang teknisi, mau dia seorang olahragawan, atau siapapun juga gitu kan ya. Observasi itu salah satu cara yang juga cukup baik. Kalau kita lagi nonton event off air gitu kan ya, kita perhatiin juga nih gaya penyiar seperti apa. Dari mulai diksi, pemilihan kata-katanya, seperti apa mereka merangkai kata-katanya, kemudian bagaimana mereka berintonasi, bagaimana ekspresinya mereka, seperti apa vokal yang keluar dari suara mereka, kemudian gimmick-gimmick dan lain sebagainya. Itu harus kita coba observasi. Dan tadi saya kasih tahu di awal, pentingnya kita bercermin, kita berlatih ya, itu untuk melihat seperti apa ekspresi kita gitu kan ya. Nah, kemudian latih suara, ada tekniknya. Ini saya nggak akan melatih suara di pertemuan kita kali ini karena nggak akan cukup waktunya. Kemudian nafas juga, itu ada tekniknya. Nafas perut, nafas dada, nafas diafragma, itu masing-masing akan memberikan pengaruh terhadap produksi vokal kita dan termasuk juga pengaruh terhadap produksi pernafasan kita gitu. Kemudian kalau kita baca nih, baca novel, kemudian baca berita, baca tweet, baca captionnya Instagram, menurut aku nggak hanya sekedar dibaca dalam hati aja. Karena kalau public speaker, kita bicara kan nggak dalam hati. Bayangin aja, oke, di hadapan kita ada ratusan orang, terus kita ngomongnya pakai bahasa hati, pakai bahasa kalbu. Lo pikir mereka punya ilmu, semuanya kebatinan bisa ngedengerin suara kita? Ya kagak, cuy. Jadi kita mau tidak mau harus memproduksi suara, mengeluarkan kata-kata melalui mulut kita sendiri, gitu. Kemudian latihan berbicara di hadapan mikrofon. Salah satu mungkin acara-acara yang paling simple, gitu. Sekarang kan lagi ngehits nih bikin podcast, bikin aja podcast. Undang teman-temannya, kita menjadi interviewer, teman-teman jadi interviewee, kita yang mewawancara, teman-teman yang diwawancara, gitu. Itu salah satu cara untuk kita bisa melatih. Kemudian setelah beres, direkam, jangan cuma disimpan kemudian setelah itu dipublish, tapi kita nggak ngeevaluasi, kita nggak ngedenger, kita harus ngedenger, kita harus nge-review, gitu. Supaya kita bisa tahu
kelebihannya apa, kekuatannya apa, kekurangannya apa gitu. Terus kemudian yang di sini mungkin ada rohis-rohis, remaja-remaja masjid yang kemudian ketika lagi ada acara-acara katakanlah pas lagi sholat Jumat buat yang pria di sini gitu kan, suka ada tuh pengumuman kan. Nah, mau coba aja men-challenge. Pak Haji, Pak Ustadz, boleh nggak saya yang mencoba untuk mengumumkan gitu. Itu juga salah satu cara untuk melatih public speaking. Lagi ada diskusi-diskusi di sekolah, misalkan menjadi seorang, oke ditodong, mau nggak jadi moderator? Mau. Itu kesempatan. Karena kenapa? Moderator itu nggak cuma hanya sekedar kita moderasi diskusi aja. Bisa jadi duit, men. Ada profesi moderator, dan itu mereka adalah para public speakers rata-rata. Ya, dan bisa menghasilkan sekali gitu kan ya. Forum-forum yang namanya ceramah, forum tanya jawab, meskipun katakanlah event-event tidak ada selama pandemi ini, tapi yang namanya event kan berubah dari offline menjadi online. Ada banyak webinar. Wah, itu juga salah satu kesempatan. Kalau enggak, teman-teman bikin aja webinar sendiri di antara kalian. Diskusi, misalkan kalau English Conversation Club, atau English Webinar, atau enggak ada tadi yang matematika, kita berdiskusi tentang matematika, berdiskusi tentang dunia pariwisata, segala macam gitu kan ya. Dari mulai diskusi yang berat sampai diskusi yang ringan gitu kan ya. Kita coba itu semua dan ambil role bergantian gitu untuk melatih si public speaking-nya. Oke, kemudian ini kita bisa melihat di sini ya, yang namanya public speaking berhubungan dengan suara. Ya, mungkin ada di antara teman-teman di sini, gue nggak bisa main alat musik, gue nggak bisa main piano, gue nggak bisa main gitar. Sama, saya juga nggak bisa main alat musik. Ya, alat musik satu-satunya saya bisa adalah angklung. Angklung yang membawa pertama kali saya melihat dunia, ikut misi kebudayaan keliling Eropa dari Rusia sampai ke Perancis, itu berkat main angklung. Jadi jangan sepelekan ilmu ya atau juga budaya. Dengan kita mengenal budaya, itu bisa menjadi lucky charm kita, menjadi jembatan pintu kita untuk bisa mengenal dunia, memperkenalkan budaya kita kepada dunia, sekaligus kita mengenal dunia. Itu satu ya. Oke, kembali lagi berhubungan dengan instrumen musik. Tadi saya bilang saya nggak bisa banyak, saya nggak bisa main alat musik, hanya angklung doang yang saya bisa. Kan nggak, aku gini doang, tong gitu doang kan. Tapi kita juga sebetulnya nggak segampang itu, harus ada harmoninya ya, harus kita hafal gitu ya. Atau main calung, cuma kesrek, itu bagian saya karena teman-teman saya tahu si Idri mah tuh bisa maca notasi wae teu bisa maca toge lieur sih eta mah, daripada kitanya digelo semuanya, udah kasih kesrek aja yang gampang gitu kan ya. Kita yang mainnya ada yang kayak angklung-angklungannya gitu kayak teman-teman saya mah kesrek wae sambil nyanyi gitu kan, bisa dengan eta hungkul gitu kan. Akhirnya udah saya pikir oke, I don't mind, I cannot play any musical instruments, but I do have my voice. My voice is my instrument. Suara saya adalah instrumen saya. Ini mungkin yang dihadapi oleh teman-teman di sini, adik-adikku. Ada kendala, gak punya bakat alat musik, tapi kita kan punya suara. Suara itu, meskipun sember, cempreng segala macam, itu modal. Kalau lagi ngobrol tuh segini aja volumenya. Tapi kalau kita pas lagi berbicara di depan publik, di depan mikrofon, di atas panggung, kita bisa raise your voice. Volumenya tinggikan gitu kan ya. Kemudian kita juga bisa melatih nih, ada yang namanya gap, gitu. Itu tuh salah satu tanda kita mikir, antara kita mikir karena kita kehilangan bahan, atau kita memang tidak menguasai, atau kita kurang latihan. Nah, untuk bisa mengeliminir, mereduksi, mengurangi yang namanya gap tadi, itu dengan caranya adalah kita berlatih, mau tidak mau, ya. Membaca sumber sebelum kita berbicara di depan publik, karena kenapa? Persiapan itu membuat kita lebih pede, dan persiapan membuat kita lebih sempurna, membuat kita lebih pada akhirnya lancar, gitu kan ya. Persiapan itu melalui latihan-latihan, membaca, ya, berulang-ulang melatih cara kita berbicara. Intonasi sangat penting, ya, supaya kenapa? Dan intonasi kita bisa terhindar dari cara berbicara yang monoton, ya. Hindari cara bicara yang flat, lempeng gitu. Lagi susah, lagi sedih, lagi happy, lagi excited, lempeng semuanya sama. Orang nggak bisa bedain, man. Ini orang lagi ngapain sebenarnya perasaannya gitu, karena intonasinya lempeng gitu kan ya. Nah, kita sebagai public speaker, kita sebagai storyteller, kita sebagai seorang siapapun juga yang nanti harus bertemu dengan orang banyak, nanti menjadi CEO, menjadi businessman, menjadi top leader di perusahaan yang dipimpinnya sendiri. Kita ingat, jadi wirausahawan,
punya UMKM sendiri, kita nanti punya anak buah, kita punya subordinate, kita nanti harus ngasih brief kepada mereka. Kalau kita tidak punya ilmu untuk bisa menyampaikan pesan di hadapan publik, itu bisa-bisa nanti pesannya nggak nyampe gitu. Itu semua bisa diaplikasikan di berbagai macam lini gitu kan ya. Coba cara bicaranya lebih dinamis supaya lebih menarik perhatian ya. Nah, untuk bisa lebih jelas suaranya itu bagaimana caranya? Kita harus melatih artikulasi supaya clear. Dengan clarity-nya tadi, dari mulai konspirasi, konstipasi, konferensi, konsekuensi, ini adalah kata-kata yang agak-agak mirip, tapi seringkali kita keserimbet gitu kan ya. Tapi kalau kita sering berlatih, insya Allah kita nanti bisa menaklukkannya gitu ceritanya. Dan kita juga harus memberikan energi kepada diri kita, ya. Dan kita juga harus memberikan energi kepada apa kita sampaikan. Cara kita berbicara harus full energi supaya orang bisa merasakan bahwa wah, orang ini antusias banget cara bicaranya, dan orang akan merasa lebih tertarik perhatiannya langsung ear catchy oleh orang yang penuh dengan energi ya. Kemudian juga dia sangat ekspresif dan antusias. Nah, sekarang mari kita mencoba untuk berlatih. Ya, saya minta teman-teman kalau di background-nya tidak berisik, boleh buka mikrofonnya ya. Jangan sampai di sini ada yang mungkin karena lagi ada di halaman rumah, sinyal lebih bagus kalau di luar, bunyi mobil segala macam seliweran, jadi malah akan ngeganggu ya. Mungkin ada yang nanya IG-nya Kang Idfi apa? Oh, iya. Oh, oke. Biar di-follow. Ada Idfi Pancani sesuai dengan namaku, gitu kan, itu lebih banyak untuk traveling-travelingnya. Terus kemudian ada Idfi MC itu biasa aktivitas aku yang berhubungan dengan dunia public speaking, dengan dunia MC. Kemudian satu lagi, karena sekarang dalam kondisi pandemi ini aku juga membuat pada akhirnya berkreasi menjadi konten kreator lewat virtual tour. Aku bikin baru kayak sebulanan terakhir lah, ada namanya piknik bareng Idfi. Boleh nanti di chat dong atau enggak lewat Bu Astri ya, biar ini kayak tidak. Aku kirim di chat nanti. Boleh. Nah gitu. Siap follow. Kita buka. Kita langsung buka HP dan jangan lupa ngiringan. Follow itu bahasa Sunda jadi ngiringan ya. Siap. Saya mungkin di rumah ada yang mau bertanya nih sama Kang Idfi nih, karena kita waktunya juga cukup terbatas ya. Kalau betul, ya, kalau gitu. nggak chat boleh hand raise ya. Jadi nanti kita buka mute-nya dari sini ya, Kang Idfi ya. Ini ada pertanyaan Kang Idfi satu dari salah satu anak. Gimana sih caranya supaya kalau ngomong itu teratur gitu, nggak cepet-cepet, nggak belibet, katanya gimana tuh Kang Idfi supaya suka riweuh, Budini mah tukang riweuh Kang Idfi sebenarnya. Kalau ke Bandung memilarian Budini mah cerewet wae. Mangga Kang Idfi. Jadi bagaimana tipsnya supaya kalau kita berbicara nggak beribet gitu ya? Tadi kalau nggak salah, supaya kita juga nggak kecepetan gitu, supaya lebih jelas. Ya sebetulnya itu kita ya intinya berlatih ya, dilatih semuanya, karena kalau kita dengan berlatih maka kita akan tahu, latih, rekam, kemudian kita evaluasi, kita dengerin atau kita tonton gitu ya. Dengan kita mengevaluasi, kita buat sebuah review, kita tahu oh kok saya ngomongnya cepat sekali gitu ya. Dan biasanya itu juga berkaitan dengan kita mungkin grogi. Grogi itu akan menjadi salah satu faktor untuk kita jadi pada akhirnya speedy. Ngomongnya cepat. Ketika kita cepat ngomongnya, ngalor ngidul ke sana kemari itu suka nggak jelas. Ambil nafas dulu aja, pelan-pelan, take a deep breath, stop. Justru kalau kita udah tahu bahwa kita tuh akan ngalor ngidul, stop. Sebelum kita semakin ngalor ngidul. Betul. Stop dulu, ambil nafas dulu, stop dulu, ngasih kesempatan buat kita untuk ngambil nafas itu, sekaligus untuk kita membuat pikiran kita bisa lebih mencerna lagi untuk nge-recharge sama nge-refresh. Tadi gue ngomong apaan deh, kok ngomongnya kesana kemari. Oke, ambil nafas dulu, atur lagi ya, dengan kita merencanakan strategi, tapi kita harus gercep di situ, karena kan orang lain menunggu obrolan kita atau menunggu apa yang akan keluar dari mulut kita, gitu ceritanya. Break dulu aja sebentar. Dan biasanya tidak haram kok kita bilang begini, aduh sebentar ya, saya seperti maraton. Oke, supaya saya bisa lebih slow, saya ambil nafas dulu. Saya boleh minum nggak? Gitu kan ya. Ambil aja,
bentar. Itu udah salah satu strategi untuk supaya kita bisa kembali lagi meluruskan kembali, memfokuskan diri kita sendiri dari distorsi, destruksi, dan juga dari hal yang mengganggu konsentrasi kita untuk kita bisa lebih kembali lagi kepada konsentrasi kita. Itu salah satu tipsnya saya sih. Izin bertanya Bu, Kang Itfi sebagai seorang ahli dalam hal public speaking, apakah pernah melakukan kesalahan atau gugup? Jika pernah, bagaimana cara mengatasinya? Ayo, pernah salah apa Kang Ayo, Itfi? aibnya apa aibnya? Saya itu seorang praktisi memang, tapi bukan berarti saya seorang ahli. Karena kalau saya bilang seorang ahli itu masih jauh sekali. Masih banyak ilmu harus saya dapatkan. Sementara saya pikir saya lebih cocok atau saya lebih merasa boleh disebutnya sebagai seorang praktisi aja gitu. Nah, sebagai seorang praktisi tentunya kita akan menghadapi berbagai macam kondisi. Dinamika kehidupan sebagai seorang public speaker itu banyak. Ya, tidak selalu sesuai dengan kita rencanakan, tidak selalu sempurna, ayawe gitu kan ya. Dan yang namanya ayawe itu tuh dari mulai yang receh-receh ya, sampai yang kelasnya itu udah fatal banget, itu pernah kejadian ya. Seorang public speaker, presenter, host, mau dia se-famous apapun juga, mau dia sejago apapun juga, sepengalaman apapun juga, dia pasti akan menghadapi kendala ya dalam berbagai event yang dia pimpin. Gitu kan ya. Saya punya contoh videonya di sini sebetulnya, salah satunya ada tentang presenter di Metro TV, kemudian juga kejadian pernah di Miss Universe gitu kan ya. Kalau saya pribadi pernahnya nggak sekali dua kali ya, sering gitu kan ya, tapi ya kan kita mah MC modal congor ya, kita harus pintar-pintar ngeles dong. Biasanya kadang-kadang euforia juga ya, membawa akhirnya jadi kepleset juga nih kan. Itu kan banyak kejadian artis-artis mereka lagi nyanyi konser gitu kan, mereka keceletot lidah, itu udah satu hal yang lumrah. Kak Itfi, ini kita mepet-mepet waktu ini ya, tapi chat kayaknya udah nurut gitu ya, serbisan. Satu lagi boleh ya Kak Itfi ya? Iya. Sebenarnya kita juga pengen nanya sih sebenarnya, tapi boleh satu dulu ya. Nanti ada satu nanti yang terakhir kali yang pengen ditanyain. Dari Ajeng. Dari Ajeng. Ya, Kunci dengan Iya. itu mirip Boleh banget Kak, agak masalah cepat. demam panggung. Ini ada pertanyaan dari Ajeng Kak Itfi. Iya. Kang mau nanya, kalau kita udah belajar di depan cermin nih, udah percaya diri, tapi saat berbicara di depan banyak orang malah blank. Nah, gimana ini? Hilang. Mirip dengan hilang. pertanyaan Lucky juga. Iya, Ya. Lucky juga kayaknya begitu juga ya. Ya. Jadi kayaknya agak banyak nih kejadian sudah nyoba nih, tadi Kang Itfi kan tipsnya coba berlatih gitu. Tapi begitu udah sampai tuh di panggungnya, di medannya, pas hilang semua. Aduh, ya gitu. Kak Itfi tipsnya gimana nih biar nggak hilang-hilang gitu? Itu satu hal yang manusiawi. Ketika kita berbicara, berlatih di hadapan cermin, itu kan kita hanya bicara dengan diri kita sendiri gitu kan ya. Oh, kita udah merasa oke nih cerita persiapannya, baca, udah, latihan, udah. Terus kemudian tiba-tiba kita dihadapkan oleh situasi sesungguhnya di mana kita harus bicara di hadapan orang banyak. Itu normal kalau kita tiba-tiba mendapatkan stage fright atau rasa nervous gitu kan, demam panggung. Itu satu hal yang wajar. Caranya adalah biasanya gitu kan ya, saya ambil nafas dalam-dalam dulu, ambil nafas, karena saya muslim saya bisa ya bismillah gitu kan ya, ini saya akan bersenang-senang dan saya akan memberikan banyak sekali manfaat, hari yang akan membuat semua orang merasa bahagia, berfaedah gitu ceritanya. Dan saya lihat ke wajah-wajah orang itu saya anggap sebagai teman-teman saya sendiri, meskipun tidak semudah tidak semudah yang saya pikirkan sebetulnya ketika dipraktekkan. Ada juga ngasih tips, anggap aja mereka adalah orang-orang yang pada nggak pakai baju semua, jadi kita menganggap itu semuanya lagi berhadapan dengan situasi yang lagi lucu gitu kan ya, meskipun sekali lagi tidak semudah yang kita bayangkan, tapi kita butuh membiasakan itu semua gitu. Jadi kita nggak cukup hanya sekali dua kali berbicara di depan publik, kita harus terus memacu diri kita sendiri, motivasi diri kita sendiri. Berarti kita harus menantang. Oke, kasih challenge lagi, bu ke guru lah atau ke siapa, kasih tantangan buat saya lagi, ada acara apa lagi, saya jadi MC-nya lagi, ada lomba kompetisi apa lagi, saya dikirimin lagi aja gitu ya. Karena kenapa itu, dengan kita seiring berjalannya waktu semakin sering, semakin nanti kita akan mendapatkan rasa percaya diri itu dengan pelan tapi pasti kita bisa dapatin itu. Yakin ya. Butuh proses, tidak ada yang instan. Iya betul, nggak ada yang instan. Kak Itfi kan memang biasanya gitu ya, yang kita udah nyobain satu kali terus salah, atau satu kali terus udah aku jadi takut. Nah itu nggak boleh ya. Nggak boleh. Jadi terus berlatih. Dan tadi tipsnya Kang Itfi
ini banget ya, jitu banget. Jadi kalau udah greget gitu ya, udah ngadeg-deg, cina udah nervous, jadinya tarik nafas. Ingat Kang Ibi ya, jangan ambil nafas, bukan ambil nasi ya. Oh jangan, Lapar nih. jadi lapar. Tarik nafas, keluarin pelan-pelan, asal keluar dari mulut aja, tong dihandap keluarna. Jadi malu nanti kita. Betul ya Kang Ibi. Soalnya dari tadi terkesima terus ya. Ini pertanyaannya masih nurudul ya. Kang Ibi. Tapi kita juga waktu ya. Tapi boleh satu lagi dong Bu Astri. Aku boleh nanya ya. Boleh, boleh. Boleh ya Kang Ibi ya. Ya. Anak-anak Ibu, chatnya ini kita udah di-record ya Kang Ibi ya. Jadi mudah-mudahan Kang Ibi nggak bosen nih. Nanti kita pasti bahas lewat WhatsApp. Mungkin Bu Astri tuh ya yang bisa japri-japri. Oh japri. Pece-pece. Japri, aduh. Ini sebenarnya karena tadi tantangannya Kang Ibi kapan atuh ke Bandung. Nah kan orang Bandung ya. Jadi mangga diantos. Nah, ini public speaking in English and in Sundanese. Jadi mangga kita tunggu banget Kang Idvi untuk ada di sekolah ya gitu. Jadi supaya ini puas banget pertanyaannya yang mau dibahas. Tapi nanti yang sudah tanya terima kasih banyak anak-anak ibu semua. Nanti pasti Bu Astri ini ngawal ya untuk ngebawa semua pertanyaan ya Bu Astri ya. Ya, tadi ada Ajeng juga, ada Lucky, kemudian ada Jajang, ya, ada ada Bimo apa? juga. Ini pasti kita akan bahas nanti di kelas public speaking. Ya. Karena waktu sama Kang Idwi ini, aduh, sangat sampairat ya Kak ya. Kak, Aduh kayaknya Iya. ujian lagi Iya. Bu Ujian Astri lagi ya, nanti dan silakan saya mah mau banget di sini ya Iya. sama Kang Idvi teh meni dari tadi terkesima makanya Kuy, ini hapunten karena kalau saya perhatikan tadi kan saya hanya efektifnya waktu 30 menit aja untuk berbicara. Itu kayak hanya sebetulnya dasarnya saja, tapi memang harus kita diluangkan lagi waktu yang sesi kedua mungkin bisa lebih dalam pada akhirnya. Iya, kelihatannya bikin pelatihan berapa lama biasanya, berapa jam Kang Idvi? Pokoknya ratusan. Siap, kita agendakan lagi Kang Idvi untuk bisa bergabung lagi Zoom dengan lagi ya, kita. Siap. Offline-nya ya Kang Idvi ya. Kak Idvi, saya mau nanya nih, saya satu Boleh. lagi tadi yang Mangga Ibu. ya. Jadi penasaran, anak ibu jangan marah sama ibu ya, jangan ngambil kalau mencuri satu pertanyaan. Mudah-mudahan ini juga ada Pak Daniel juga sih sebetulnya di sini ya. Karena Pak Daniel juga, Kang Idvi, ini bergabung di sekolah kita. Kang Idvi, Pak Daniel ini dari Exotic Tour sebetulnya ya. Jadi ownernya dan beliau juga suka jalan-jalan juga. Dan kebetulan Pak Daniel juga bergabung di jurusan pariwisata untuk mengajar tour planning. Nah, discuss nih, kita combine ya ceritanya kalau Bu Dini mah kan suka pengen mencari peluang. Kang Idvi, penasaran dong dengan virtual tournya tuh gitu kan, siapa tahu deh bisa kolaborasi sama sekolahan kita. Nah, mungkin ya anak-anak bisa dijadiin hostnya kek gitu ya, atau gimana, atau mungkin kasih tipsnya dong bikin virtual tour kayak apa gitu ya, siapa tahu jadi Instagramnya tuh virtual tournya Kang Idvi tuh wah tuh nih, karena Alfi ini jurusan pariwisata juga tours and travel loh Kang Idvi, jadi kasih juga dong tips-tipsnya nih peluang usaha di mungkin ya di era pandemi atau peluang untuk bisa berkreasi gitu ya di luar dari public speaking-nya tadi yang juga bentuknya virtual tour. Mangga, silakan. Jadi virtual tour ini salah satu media atau salah satu tools alat dan bagian dari ikhtiar kami para praktisi dunia pariwisata sebagai seorang turis atau tour leader ya, karena memang tidak ada pergerakan manusia, tidak ada pariwisata, tidak ada travel, tidak ada turis karena pandemi ini membuat pada akhirnya ya udahlah kita
ya harus kreatif pada akhirnya. Kalau nggak mau kere, ya harus aktif. Kreatif, kalau nggak mau kere, ya aktif. Bagaimana cara kita kreatif itu ya berkreasi. Menjadi, ya sekarang kan lagi ngehits konten kreator, ya kita jadi konten kreator aja gitu. Teman-teman di sini juga kan mungkin punya, udah familiar dengan namanya Google, Google Map, Google Earth, kemudian juga udah namanya YouTube udah biasa nonton, yang namanya slide presentasi udah biasa presentasi pakai PowerPoint template gitu ya. Nah, kita elaborasikan semuanya, kita kolaborasikan semuanya, jadikan dalam satu paket, menggunakan variasi-variasi platform yang tadi, menggunakan medianya Zoom, untuk kita bisa berbagi cerita sebetulnya. Kenapa virtual tour? Virtual tour ini jadikan tidak bisa apple to apple dengan tour sesungguhnya. Virtual tour itu hanya sebagai salah satu alternatif, sebagai teaser, ya, untuk kita memberikan wadah bagi mereka yang rindu berwisata, ya, bagi para traveler atau warga yang rindu berwisata, dengan cara yang ekonomis, sangat murah, sangat praktis sebetulnya, juga sebagai salah satu inspirasi, ya. Inspirasi, kita jadi inspiratornya, kita menjadi edukatornya, karena itu syarat dengan unsur edukasi, inspirasi, afirmasi, buat mereka yang bermimpi untuk bisa melihat dunia, melihat berbagai pelosok Indonesia, sampai ke mancanegara, caranya salah satunya adalah lewat si virtual tour ini tadi. Dan teman-teman di sini yang pariwisata, atau yang tergerak dalam, atau yang bergerak dalam dunia travel gitu kan ya, bisa membuat memproduksi ya virtual tour tadi dengan tadi saya bilang udah kenal dengan platform-platform saya sebutkan tadi kan ya, Google dan lain sebagainya, dicoba-coba aja teknisnya seperti apa gitu ya. Ya memang harus mengikuti, melihat dulu, observasi, ingat kan ATM, jadi amati, tiru, modifikasi gitu. Nanti kalau misalkan pengen tahu tekniknya seperti apa, ya saya nanti bisa berbagi bagaimana tips and tricksnya membuat virtual tour. Jadi sekali lagi hatur nuhun pisan, dan mudah-mudahan tetap berkenan Kang Idvi ya. Nanti di kontak-kontak lagi untuk sesi yang berikutnya, karena mudah-mudahan Kang Idvi masih banyak banget sharing ilmunya yang sangat kita perlukan. Gitu. Insya Allah. Mohon dengan senang hati untuk berkolaborasi. Baik, mungkin kami Siap. tutup saja ya, Bu Dini, Pak Daniel, juga Alvin. Terima kasih banyak kepada Kang Ivi dan anak-anakku sekalian yang ada di rumah. Jangan lupa absennya ya, dan kita akan lanjut lagi nanti di kelas berikutnya. Oke, kita ada Yel ya, jangan lupa. Oh iya, Oh iya, iya, kita punya Yel ya. Dini. Ayo sama-sama. Sama-sama. Pimpin Alvin dong. Kita biar kenangan nih Kang Idvi, penutup ya. Siap, siap. Ya, Saya semangat. yang pertanyaan nanti dibahas sama Bu Astri lebih Iya, lanjut nanti ya. di kelas Oke, silakan di komando. Oh, siap Atuh Ibu. Oke semuanya, semangat pagi. Pagi. Luar biasa, tetap semangat. Partai unik. Sebelum tutup Kang Idvi, boleh dong semangat paginya 3 kali, karena Indonesia itu terbagi 3 wilayah, barat, tengah, dan timur. Jadi kita selalu mengatakan semangat pagi, kita jawab dengan pagi. Kita sama-sama tutup itu ya Pak ya. Kang Idvi, oh maaf. Ayo. Siap. Oke, sekali lagi semua yang semangat pagi. Terima kasih. Bu Astri, kita sudah sesi foto semua belum? Sesi foto boleh, jangan lupa ya Kang Idvi, kita fotoan dulu ya sebelum tutup. Boleh, mangga. Kita mah PR-nya ada menisono pisan Wah, ini nanti soalnya. begitu terima nih ya Kang Idvi-nya ya di Instagram ya. Oh iya, Kang Idvi jangan lupa di tag kita dong ya. Siap. Siap. Ada 3 IG loh. Anak-anak yang di rumah, tolong posenya ya. Posenya. 1, 2, 3. Sudah semuanya? Sudah semuanya? Oh, 5 kali. 5 kali. Saking banyaknya. Kita ulang lagi ya. Kang Idvi, boleh nggak kita posenya sama dong? Salam 5 jari. Oh, iya. Saya mah menyebutnya 5 jari. Betul. Semua anak ibu. Salam 5 jari ya, kita hitung ya, bentar ya. Oh, sesi akhir kapan lagi fotoan sama Kang Idvi-nya? Aduh. 1, 2. Ayo, salam 5 jari. Ya. Yang berikutnya ketiga.
Sudah. Ya. Baik, terima kasih Kang Idvi. Terima kasih banyak hatur nuhun pisan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Kang Idvi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sama-sama. Sehat semuanya. Sampai berjumpa di lain kesempatan. Izin pamit. Ya, sama-sama. Salam.